Halo, selamat pagi anak-anak sekolah minggu GKI Mitrasa. Bagaimana kabarnya? Ada yang sehat kan? Oke, pagi hari ini tidak seperti biasa. Kita yang setiap minggu pertama akan beribadah di gereja bersama-sama dalam ibadah anak. Tapi kali ini karena penyebaran virus corona dan pemerintah memutuskan untuk mengadakan pertemuan-pertemuan di rumah, dan kita sebagai warga negara yang baik juga ikut anjuran pemerintah, himbauan pemerintah. Maka pagi ini kita akan mendengar sabda Tuhan dan beribadah di rumah kita masing-masing. Nah, bisa ditemani oleh ayah ibu, kakak atau adik. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dan menonton video tentang firman Tuhan. Tapi sebelum kita belajar firman Tuhan pagi ini, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan buat kami. Pagi hari ini kami masih boleh beribadah kepada Tuhan di dalam ibadah gereja anak, sekolah minggu, GKI Mitrasa di rumah kami masing-masing. Mohon berkat-Mu untuk kami ya Tuhan, supaya ibadah pagi ini menjadi berkat buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, pagi ini kita akan mendengar cerita firman Tuhan dan menonton video cerita firman Tuhan ini tentang salah satu di antara 12 murid Tuhan Yesus yang tega menjual Tuhan. Dia sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus kurang lebih 3 tahun ikut melayani bersama-sama. Dia merupakan salah satu di antara 12 murid utama yang begitu dekat dengan Tuhan. Tapi dia rela bahkan tega menjual Tuhan Yesus dengan sejumlah uang. Kita akan membaca Alkitab bersama-sama dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-14 sampai 16, dilanjutkan dengan ayat 47 sampai dengan ayatnya yang ke-50. Nah, saya tunggu ambil Alkitabnya masing-masing. Sudah? Kalau sudah, mari kita membacanya bersama-sama. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Dia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Ayat 47. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, bersama-sama dengan serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam, Rabi." Lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Untuk kisah lebih lanjut, lebih jelasnya, ya, mari kita saksikan video
berikut. Makan bersama, Yesus memberitahu murid-muridnya, "Malam ini, kalian semua akan meninggalkan aku." Petrus menjawab dengan berani, "Aku tidak. Aku takkan pernah meninggalkanmu, Yesus." Yesus menghela napas. "Sebelum ayam berkokok menyambut fajar, engkau akan berkata 3 kali bahwa engkau tidak kenal aku." "Lebih baik aku mati daripada berbuat itu," jawab Petrus. Ketika mereka tiba di Taman Getsemani, Yesus meminta para murid berdoa bersamanya. Tapi mereka sangat lelah. Mereka tertidur. Yesus berdoa sendirian kepada Bapa. Yesus tahu para musuhnya ingin dia mati. Dia juga tahu bahwa kematiannya adalah rencana Tuhan baginya. "Tunjukkan padaku jalan lain," doa Yesus. "Tapi kalau tidak, aku tetap akan melakukan kehendak-Mu." Tiba-tiba cahaya bersinar. Terdengar teriakan dan semua bangun. Sekelompok orang marah yang diutus para pemimpin agama datang. Yudas mencium Yesus untuk memberi tanda siapa yang harus ditangkap. "Akulah yang kalian cari," kata Yesus. Saat ia berkata demikian, orang-orang mundur dan tersungkur. Lalu mereka mencengkram Yesus dan membawanya kepada para pemimpin agama. Sebagian besar murid Yesus lari, tapi Petrus membuntuti. Ia menunggu di halaman untuk melihat apa yang akan terjadi. Seseorang bertanya, "Kau pengikut Yesus, kan?" Karena takut, Petrus menjawab, "Bukan." Dua orang lain menanyakan hal yang sama. "Kalian keliru," jawab Petrus. "Aku bahkan tidak kenal Yesus." Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Saat mendengar ayam berkokok, Petrus menangis sedih sekali. Anak-anak semua sudah menyaksikan videonya, bukan? Oke. Dari cerita ini, kita bisa menangkap satu pelajaran yang luar biasa. Jangan kita menjadi seperti seorang murid Tuhan yang bernama Yudas Iskariot yang menjual Tuhan dengan 30 keping perak. Uang dapat menjadikan seorang berbuat jahat. Sebab firman Tuhan sudah berkata, akar dari segala kejahatan adalah cinta. Maka, kalau kalian besar nanti, biarlah kalian tetap berpegang kepada Tuhan dengan setia. Jangan menjual Tuhan, jangan menjual iman kalian.
Jangan mengkhianati Tuhanmu dengan apapun yang ada di dunia ini. Sebab keselamatan tidak dapat dibeli dengan uang, tapi keselamatan hanya ada di dalam percaya sungguh kepadanya. Maka selamat menjadi seorang yang setia, jangan menjadi seperti Yudas, tapi menjadi seorang yang setia, sungguh-sungguh mengikuti Tuhan dalam kehidupan kita sampai akhir hidup kita. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan muncul, ada kuis yang akan disebarkan kepada anak-anak semua. Silakan menjawab, silakan mengisi jawabannya, dan jawaban kalian di screenshot dan dikirimkan kepada di grup WA Komisi Anak Irene GKI Mitrasa. Dan untuk mengakhiri ibadah pagi ini, Pastor mengajak kita tundukkan kepala dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Tuhan yang baik. Ajar kami menjadi anak-anak-Mu yang setia. Ajar kami untuk tidak menggadaikan dan menjual iman kami dengan apapun di dunia ini. Sebab kami tahu keselamatan yang sejati hanya ada di dalam-Mu. Pagi ini bersama semua anak-anak sekolah minggu GKI Mitrasa, kami mau berdoa buat bangsa kami. Kami doa ya Tuhan memberkati bangsa kami yang sementara dihantui oleh rasa takut akibat penyebaran virus corona. Tuhan, kami mau berdoa kepada semua warga negara Indonesia ya Bapa, yang hari ini terdampak virus corona. Sudah 2.000 lebih orang. Mungkin mereka sekarang sementara berada di rumah-rumah sakit. Mereka sementara mengeluh kesakitan. Kami doakan mereka, apapun agama mereka, siapapun mereka, dimanapun mereka berada. Tuhan, berkatilah, sembuhkanlah mereka. Kami berdoa juga memberkati Bapak Ibu dokter, tenaga perawat yang bekerja siang dan malam. Tuhan, berkati mereka juga, berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Berkati Bapak Presiden kami, Tuhan juga menyertai mereka semua. Kami juga berkati untuk semua, kami berkati anak-anak-Mu, sekolah minggu dimanapun mereka berada, berkati kehidupan mereka, pertumbuhan mereka, berkati kedua orang tua mereka, apapun pekerjaan mereka, Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk persembahan-persembahan yang kami beri, Tuhan juga memberkati. Kami berdoa, biarlah Engkau sendiri yang akan menolong, sehingga semua hal yang terjadi atas bangsa kami hari-hari ini dapat berlalu. Karena kami tahu semua ada di dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa dan sembahyang kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari semua sama-sama berkata, amin. Selamat hari Minggu, selamat menikmati waktu bersama ayah ibu, kakak dan adik di rumah kalian masing-masing. Ingat, tetap sehat, sering-sering cuci tangan, ya pasti makan makanan yang bergizi, cukup istirahat, dan biarlah Tuhan memberkati kalian semua. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.